Haleluya, selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena dalam kehidupan ini memang kita harus melangkah dalam kepastian. Mau ada tantangan, mau ada masalah, mau ada pergumulan, tetapi jangan goyah, jangan bersungut, jangan mengeluh, jangan khawatir, jangan tertekan. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Alkitab saya berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Alkitab saya berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Haleluya. Karena Alkitab berkata Tuhan akan memerintahkan pasukan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak putus-putusnya saya mengagumi pemandangan yang sangat indah ini. Kalau saudara menatap saya dan berkata, emang pendeta lagi di mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di daerah Polimak. Dan Polimak ini adalah salah satu bukit tinggi yang ada memandang kota Jayapura, kota yang ditemukan oleh seorang Belanda yang bernama FJP Saksel dan Sukses. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tanggal 6 Maret 1910 beliau mendarat pertama di sini dan menemukan kota ini, dan dia beri nama Hollandia. Kenapa Hollandia? Karena lannya ada hole-nya dalam bahasa Belanda, artinya ada tikungannya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai tahun 64 akhirnya nama kota ini diganti menjadi Jayapura atau kota kemenangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bukan hanya namanya Jayapura, tetapi ini adalah langkah profetik bahwa Tuhan akan melakukan kemenangan yang besar. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas setan, kemenangan atas kejahatan, dan kemenangan atas segala kutuk-kutuk kuasa kegelapan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah anugerah dan berkat tersendiri bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk melayani acara yang spesial di daerah Jayapura ini untuk TNI, Polri, dan masyarakat umat Kristen di sini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh lihat suasana yang indah dalam puji-pujian. Saudara juga dapat lihat betapa semangatnya umat Tuhan di Jayapura ini meninggikan dan memuliakan Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah sebuah anugerah tersendiri. Saya kagum melihat bagaimana antusias masyarakat dalam memuji, memuliakan Tuhan dengan bahasa daerahnya. Dan wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, this is something. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam meresponi pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan altar call, saya juga melihat sesuatu yang dahsyat dari umat Tuhan di Jayapura ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ini waktunya bangsa kita menerima lawatan Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima kasih setia Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah terlampau lama bangsa kita bermain-main hanya dengan agama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau agama sudah menjadi kendaraan politik, agama sudah menjadi alat permainan belaka, maka orang akan hidup dalam kemunafikan. Dan waktu manusia hidup dalam kemunafikan, maka tanpa disadari manusia akan dikuasai oleh roh kenajisan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita bukan hanya main-main agama, tetapi kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup dalam iman, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, izinkan saya dari kota Jayapura ini, dari tempat yang tinggi yang bernama Polimak, lalu dari sini saya bisa melihat Teluk Jayapura. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kota Jayapura hari ini berpenduduk 653.227 kalau kata sensus. Tapi karena ada saya, jadi 653.228, karena tambah satu orang, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya Jayapura adalah kota yang sangat berkesan, dan buat saya inilah kota berkat. Dan saya menyebut tanah Papua ini sebagai tanah mujizat, tanah berkat, tanah pemulihan, dan juga tanah Injil. Yang saya percaya tanah Papua ini, ketika Injil Allah ditegakkan, maka anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan akan terus dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya membuka dari Mika pasal 2. Mika pasal 2 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Artinya gini, Tuhan merancangkan kebahagiaan. Tuhan merancangkan kehidupan yang semarak. Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh sorak-sorai. Dan saya percaya ini juga adalah rancangan Tuhan buat tanah Papua. Ini rancangan Tuhan buat Jayapura. Ini rancangan Tuhan buat Indonesia. Ini rancangan Tuhan buat hidup setiap kita. Saya ulangi sekali lagi. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya.
Dari bayi-bayinya kamu mengambil tuh selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Berarti Tuhan merancangkan semarak. Tuhan merancangkan kehidupan yang indah. Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh sorak-sorai. Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh kegemilangan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi Alkitab berkata, para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya. Berarti ada orang-orang jahat. Ada orang-orang yang dikendalikan oleh kegelapan. Ada orang-orang yang dikuasai oleh setan-setan. Ia akan mengacaukan segala-galanya. Mengacaukan rumah tangga saudara. Mengacaukan kehidupan saudara. Mengacaukan masa depan saudara. Mengacaukan kota. Mendatangkan adu domba antara agama. Mendatangkan adu domba antara kelompok masyarakat. Sehingga tidak ada kesemarakan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada kebahagiaan. Sehingga rumah tangga diambang perceraian. Anak-anak muda lari ke seks bebas. Anak-anak muda lari ke narkoba. Kenapa? Karena ada rancangan-rancangan jahat. Jelas Alkitab berkata, para istri di antara umatku kamu halau. Berarti ada kelompok-kelompok tertentu yang akan dipakai oleh setan, yang akan dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tujuannya untuk menghancurkan kebahagiaan, untuk menghancurkan suasana sorak-sorai, untuk menghancurkan suasana ketenangan. Dikatakan ayat yang ke-10, bangkitlah dan pergilah. Artinya jangan cuma menangisi masalah, jangan ikut dengan arus dunia ini. Lalu berkata, ya pendeta memang dunia sudah hancur, ya memang dunia sudah kacau. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, firman Tuhan berkata, bangkitlah dan pergilah. Sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia bukan diciptakan untuk hancur. Papua tidak diciptakan untuk hancur. Indonesia tidak diciptakan untuk hidup dengan drugs, dengan seks bebas, dengan kuasa-kuasa penyembahan berhala. Alkitab berkata, bangkitlah dan pergilah. Sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasan yang tidak terpulihkan. Artinya apa? Kalau manusia hidup dalam kenajisan, apa itu hidup dalam kenajisan? Seorang suami selingkuh, seorang istri akhirnya membalas selingkuh suaminya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga terus ribut. Istri berteriak pada suami, saya udah gak tahan sama kamu, kita cerai saja. Dan suami menatap istri dan berkata, perempuan kayak kamu cuma menyusahkan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Manusia hidup dalam kenajisan. Anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Manusia hidup dengan roh-roh kegelapan. Manusia percaya dukun-dukun dan kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab berkata ayat yang ke-10 dari Mika pasal yang kedua, dikatakan apa? Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasan yang tidak terpulihkan. Ketika manusia hidup dalam kenajisan, manusia hidup dengan hawa nafsu dunia, manusia hidup dengan seks bebas, manusia hidup dengan amarah, emosi, kebencian. Alkitab berkata manusia mulai hidup di dalam hawa nafsunya pribadi. Manusia menjadi hamba uang. Manusia tidak tahu berterima kasih. Manusia hidup dalam pemberontakan. Alkitab menyebutnya sebagai kenajisan. Dan Alkitab bilang itu bukan tempat perhentian bagimu. Itu bukan rancangan Tuhan bagimu. Itu bukan yang Tuhan sediakan bagimu. Ayat yang ke-11. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan anak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat tentang bangsa ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Kita harus kembali pada takut akan Tuhan. Harus kembali pada nubuatan Alkitab. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Kita harus kembali pada roh yang takut akan Tuhan. Terlalu banyak orang di bangsa ini yang percaya dukun-dukun, percaya kuasa-kuasa kegelapan, percaya sio-sio, percaya ramalan-ramalan nasib, percaya apa kata bintang, percaya dengan kutuk-kutuk kuasa kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata itulah kehidupan yang penuh dengan kenajisan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sudah saatnya kita kembali pada rancangan Tuhan. Bukan membiarkan kuasa setan menghancurkan bangsa ini, menghancurkan keluarga kita. Karena Tuhan merancangkan tempat perhentian yang penuh dengan semarak. Makanya ayat yang ke-10 tadi berkata, bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentianmu. Ayat 11, seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan anak. Artinya apa? Ketika dukun-dukun dan kuasa kegelapan, ketika ramalan-ramalan nasib semakin menakutkan, ketika para orang-orang yang menyembah berhala, ketika paranormal mulai menubuatkan hal-hal yang salah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, miliki roh yang takut akan Tuhan. Miliki semangat untuk kembali kepada firman Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan tetap jawaban. Jawaban untuk sukacita kita, jawaban untuk kekuatan kita, jawaban untuk penghiburan kita, jawaban untuk hari depan kita yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Karena itu saya pelajari dari awal dunia diciptakan Tuhan, dari awal dunia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan merancangkan kebahagiaan. Tuhan merancangkan semarak. Tuhan merancangkan sorak-sorai. Karena itu Alkitab berkata, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, Tuhan dari awalnya rancangan rumah tanggamu bahagia.
masa mudamu bahagia. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi kenapa pendeta kenyataannya saya menghadapi hidup yang pahit seperti hari-hari ini? Kenapa saya menghadapi hidup yang susah? Nah itu yang saya bilang, ada kuasa kegelapan yang mulai mengambil rancangan Tuhan, tempat perhentian sukacita Tuhan. Nah makanya saya pelajari, kalau dari awal dunia Tuhan ciptakan untuk kebahagiaan bagi manusia. Bahkan agar manusia mengalami kemenangan, manusia mengalami mujizat, manusia mengalami berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Lalu pertanyaannya, apa buktinya Tuhan merancangkan hal-hal yang baik? Yang pertama, Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Alkitab berkata, singa-singa muda boleh menahan kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan rancangan yang terbaik. Yang kedua, Dia berikan firman. Dan Dia tuntun kita dengan hikmatnya. Dan Alkitab bilang, kalau kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati, kita nggak akan turun tapi naik, kita nggak akan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala. Tapi kadangkala kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan kemampuan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya hidup dalam kebohongan, kepalsuan, dan dusta. Alkitab bilang, kalau kamu dusta, iblis yang menjadi bapamu. Tetapi kalau kita dituntun dalam hikmat Tuhan, suami istri dalam masalah rumah tangga, kadang-kala kau jangan asal nyablak ngomong aja. Jangan main maki aja, jangan langsung ambil keputusan. Bisa nggak minta hikmat Tuhan? Karena waktu hikmat Tuhan menuntun kita, kita nggak akan ambil jalan-jalan bodoh dalam kehidupan kita. Para pengusaha, para pejabat di negeri ini, saya hargai engkau pintar. Saya hargai engkau berpengalaman. Tapi boleh nggak sebagai hamba Tuhan saya nasihatkan sesuatu? Sebelum kau ambil keputusan, minta hikmat Tuhan. Karena saya percaya betul, kalau hikmat menuntun pimpinan-pimpinan bangsa ini, hikmat menuntun pejabat-pejabat di bangsa ini, saya percaya Indonesia akan dipulihkan dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Terlalu banyak orang-orang sombong di bangsa ini, menyebut dirinya pejabat tapi tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Menyebut dirinya pengusaha tapi tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya berjalan dengan kemampuan, kekuatan, dan kehebatannya sendiri. Dan Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, apa bukti bahwa Tuhan selalu memberikan yang indah buat kita? Yang ketiga, Dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang keempat, Dia kirim penjagaan malaikatnya. Makanya Alkitab bilang Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, satu tas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Karena meskipun ada tantangan bertubi-tubi, tapi ada pasukan malaikat Tuhan yang pasti akan menjaga kita. Dan Alkitab bilang untuk itu, kalaupun kamu jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Haleluya. Dan yang kelima, Dia memberikan pengampunan. Artinya apa? Mungkin saudara menyaksikan program ini dan berkata, aduh pendeta, saya banyak dosa pendeta, saya banyak kesalahan. Alkitab bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti kremisi, akan diputihkan putih seperti salju. Indonesia punya pepatah, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Artinya apa? Orang sekali jatuh dalam dosa diomongin, habis loh saudara. Tahu nggak dia? Dia kan orang begini-begini. Ah iya kan? Sekali orang jatuh dalam dosa, cacat selama-lamanya. Tetapi di dalam Kristus, Dia adalah Tuhan yang memberi pengampunan buat kita. Nah, adapun yang menghambat kebahagiaan, kemenangan, dan mujizat. Mungkin saya menatap saya dan berkata, kan Tuhan rancangan kebahagiaan, kemenangan, dan mujizat. Tetapi kenapa saya nggak mendapatnya? Nah, saya pelajari di sini ada 4 hal yang menghambat kebahagiaan, kemenangan, dan mujizat. Yang pertama, kebimbangan. Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Persoalannya kita sering kali hidup dalam kebimbangan. Kita selalu bertanya, betul nggak Tuhan bisa menyembuhkan saya? Betul nggak Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saya? Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Karena itu Alkitab berkata, minta kepada Tuhan. Amin. Minta, jangan bimbang. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ayub bilang apa? Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Orang bimbang selalu akan melihat kesialan dalam hidupnya. Orang bimbang selalu akan melihat kesusahan dalam hidupnya. Orang bimbang tidak akan mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Selama kita mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kita, kita akan terus naik dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua saya pelajari, apa yang menghambat kebahagiaan, kemenangan, mujizat, yaitu ketidakmengertian kita tentang hak kita. Ya kan? Kalau Alkitab bilang minta maka kepadamu akan diberi. Ya kan? Artinya apa? Kita kan harus menyadari kita kan punya hak penuh sebagai warga kerajaan Allah. Alkitab berkata supaya kamu menerima segala kepenuhan di dalam Kristus. Artinya apa? Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Berarti kita berhak untuk hidup dalam mujizat. Kita berhak untuk melihat rumah tangga kita bahagia. Alkitab bilang satu orang bertobat suruh isi rumah tangga diselamatkan. Amin. Kita berhak untuk menikmati suasana sorga. Karena doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita berhak untuk mengalami suasana sorga dalam hidup kita. Kita berhak untuk memanggil Dia Bapa. Kalau Dia Bapa buat kita, berarti kita anak. Dan kalau kita anak, kita berhak menerima hak waris. Kalau kita berhak menerima hak waris, artinya kita berhak untuk berjalan kemenangan dan mujizat. Kita berhak untuk melihat doa-doa kita dijawab. Karena itu janji Tuhan.
Alkitab berkata, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja maka aku akan menyediakannya bagimu. Yang ketiga, apa yang menghambat? Yang pertama, kebimbangan kita. Yang kedua, yaitu ketidakmengertian kita tentang hak kita. Yang ketiga, karena kita jauh dari Tuhan. Makanya Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala bukan masalah kita yang terlalu banyak, kadang-kala bukan setannya terlalu berbahaya, tapi kadang-kala kitanya yang terlalu jauh dari Tuhan. Kita sibuk dengan hal-hal dunia, kita nggak punya waktu ke gereja, kita nggak punya waktu bangun pagi baca Alkitab dan berdoa, kita nggak punya waktu untuk menyembah Tuhan, kita nggak punya waktu untuk membaca buku-buku rohani, kita nggak punya waktu untuk menyanyikan lagu-lagu rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak ada ruginya hidup dekat dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, nggak ada ruginya hidup dekat dengan Tuhan. Justru saya bilang, jauh dari Tuhan itu sengsara. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, dunia modern ini adalah dunia yang berbahaya. Setan sedang menjalankan kekuatannya untuk menghancurkan banyak orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak dekat Tuhan, adik-adik muda, kalau engkau nggak dekat dengan Tuhan, habis. Para pengusaha, para pejabat, kalau engkau nggak dekat dengan Tuhan, habis. Ibu-ibu rumah tangga, kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, setan akan coba menyerang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahasa saya bilang begini, setan sedang kalap hari-hari ini. Kenapa setan sedang kalap? He knows that his time is up. Setan tahu persis bahwa waktunya sudah habis. Itu sebabnya setan akan melancarkan segala kekuatannya untuk apa? Untuk melakukan serangan-serangan yang menakutkan saudara. Tetapi Alkitab bilang, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jangan jauh dari Tuhan. Adik-adik muda dekat sama Tuhan, para pengusaha dekat sama Tuhan, para pejabat dekat sama Tuhan. Setiap saudara menyaksikan program ini, kalimat saya hanya sederhana buat saudara, dekat dengan Tuhan. Maka engkau akan kagum melihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Dan yang keempat, apa yang menghambat kebahagiaan, kemenangan dan mujizat kita, yaitu dosa dan cara hidup yang najis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita akan melihat Allah, melihat kemuliaan Allah, melihat kuasa Allah, melihat mujizat-mujizat Allah dalam hidup kita. Makanya Alkitab bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau saudara hidup dengan perzinahan, bertobatlah. Kalau saudara hidup dalam kenajisan, saudara hidup dengan minum mabuk, saudara hidup dengan judi, saudara hidup dengan hawa nafsu dunia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tahukah saudara, dosa hanya memberi kenikmatan sesaat. Orang yang hidup dengan seks bebas, orang yang jadi istri piaraan, orang yang akhirnya hidup sebagai lesbian, homoseks, dia pikir, oh saya bisa bebas, saya bisa buat apa saja yang saya mau. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, engkau tidak bisa menipu dirimu sendiri. Ada kekosongan dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali oleh damai sejahtera dari sorga. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, datang pada Yesus. Kembali kepada anugerah yang sempurna yang Kristus sedang sediakan bagimu, bertobat. Tinggalkan dosa dan kenajisan, maka engkau akan kagum melihat damai sejahtera, kata Alkitab, seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Itu yang akan sorga sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Haleluya. Dan selanjutnya saya pelajari apa yang termasuk kenajisan. Satu, kenajisan dalam roh. Artinya apa? Kita menyembah berhala. Yang kedua, kenajisan dalam pikiran. Kita mikir hal-hal yang najis. Kita nggak mikir hal-hal yang benar. Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkan semua itu. Yang ketiga, kenajisan dalam tindakan dan perbuatan. Ada orang tindakan-tindakan yang memang najis. Korupsi, berzina, minum mabuk, judi, meninggalkan Tuhan. Dan yang keempat, kenajisan dalam hati. Ada orang hatinya busuk, penuh dengan iri, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan. Berarti ada najis dalam roh. Artinya penyembahan-penyembahan berhala, percaya kuasa-kuasa kegelapan, ramal-ramal nasib. Yang kedua, kenajisan dalam pikiran. Yang ketiga, kenajisan dalam pikiran dan perbuatan. Yang keempat, kenajisan dalam hati. Keempat, kenajisan ini harus kita bereskan dalam hidup kita. Dan apa yang bisa membereskannya? Darah Yesus. Alkitab berkata, sebab dengan berani kita dapat menghadap tahta anugerah oleh karena darah yang telah tercurah. Makanya di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua kenajisanmu sudah dibereskan. Asal saja kita kembali kepada anugerah Tuhan. Asal saja kita berseru dan memanggil nama Tuhan. Dan saya percaya, lewat program Melangkah Pasti hari ini, dari Jayapura City, dari kota Jayapura, tanah Papua ini waktunya untuk kau berkata, darah Yesus sucikan aku. Mungkin aku beragama, tapi selama ini aku hanya orang-orang munafik yang mempermainkan agama. Tapi mulai hari ini aku mau kembali sebagai orang yang takut akan Tuhan. Yang terakhir, mengapa seorang dapat hidup dalam kenajisan? Satu, karena tidak memiliki rasa malu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minimal kita masih punya rasa malu. Kalau saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi saya masih hidup dalam dosa, saya malu. Kalau saya punya istri, punya anak, tapi saya berselingkuh, saya berzina, minimal saya punya rasa malu. Kalau saya seorang pejabat, tapi saya korupsi, minimal saya punya rasa malu. Kalau saya pergi ke gereja, tapi tidak melakukan firman, minimal saya masih punya rasa malu. Sorry untuk bilang ini, ada banyak orang gak punya rasa malu.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ada dalam dirinya cuma rasa emosi, rasa benci. Kalau orang ngomongin dia, wah dia marah. Tapi minimal kau punya rasa malu. Minimal saya malu. Kalau saya udah ditebus oleh darah Yesus, tapi saya nggak bertobat sungguh-sungguh. Minimal saya malu. Kalau saya sudah punya istri, tapi saya tidak bertanggung jawab sebagai suami. Kalau saya punya anak, tapi saya tidak merawat anak saya dengan baik. Kalau saya punya suami, tapi saya tidak menjadi istri yang baik. Minimal saya masih punya rasa malu. Yang kedua, mengapa seorang hidup dalam kenajisan? Karena belum bertobat sungguh-sungguh. Makanya Alkitab berkata, mendekatlah kepadaku. Bangsa ini hanya memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ini saatnya kita bertobat sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, karena kita tidak mau menyalibkan daging. Alkitab bilang, kalau kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Hidup Kristen bukan sekedar, oh ya saya punya agama. Hidup Kristen bukan sekedar, oh ya saya punya kalung salib. Tapi hidup Kristen artinya saya mau menyalibkan daging dengan segala kesenangannya. Sehingga kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa seorang dapat hidup dalam kenajisan? Karena ketidaktegasannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang main-main. Alkitab berkata, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu dosa. Berarti apa? Hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Hidup Kristen bukan hidup yang kompromi. Hidup Kristen bukan hidup yang menghalalkan segala cara. Hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus adalah Tuhan yang tegas. Dan sekali salib dia berkata, Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus adalah Tuhan yang tegas. Dia angkat cawan dan dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia Tuhan yang tegas. Yang berkata pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Enyah dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Mari jadi orang tegas. Kalau saya tahu ini salah, saya tinggalkan. Kalau saya tahu ini dosa, saya lepaskan. Kalau saya tahu ini tidak menyenangkan hati Tuhan, saya keluar dari hidup seperti itu. Karena Alkitab bilang, pisahkan dirimu dari yang najis, maka Allah akan mengaruniakan kasih karunia dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Dan yang kelima yang terakhir, mengapa seorang dapat hidup dalam kenajisan? Karena tidak akrab dengan firman Tuhan. Tahukah saudara, selama kita berjalan tuntunan firman Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun, tapi kamu akan naik. Kamu tidak jadi ekor, tapi kamu akan menjadi kepala. Haleluya. Saudaraku, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang begitu setia, yang mengasihi saudara, yang akan berdoa buat saudara. Dan saya tetap percaya bahwa doa menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Karena itu hubungi nomor-nomor telepon ini 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dan kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih anugerah dan berkat Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara-saudara yang sakit, boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saudara-saudara yang beban berat, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya dari Polimak Jayapura City ini, atau kota Jayapura ini, tanah Papua, berdoa buat setiap saudara. Karena saya percaya di dalam doa ada mujizat, ada kemenangan, ada berkat. Sambil saudara berkata, Tuhan saya harus dekat sama Tuhan. Saya harus buang segala ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan saya. Tapi saya harus hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Setiap saya ingin didoakan, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Dari Polimak, kota Jayapura ini, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang ada susah, Tuhan bela. Tuhan buat mujizat. Bahkan mereka yang mungkin selama ini hidup dalam kenajisan, yakinkan kami dirancangkan Tuhan untuk hidup dalam berkat, kemenangan, dan sukacita serta mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau kami hidup dalam penyembahan berhala, kalau kami hidup dalam perzinahan, biarlah hari ini melalui program Melangkah Pasti dari kota Jayapura ini, kami disadarkan Tuhan untuk kembali, untuk berjalan dalam Tuhan. Kami nggak mau jadi orang Kristen yang munafik. Kami nggak mau jadi orang Kristen yang hidup dalam kenajisan dan dosa. Tapi kami mau jadi anak Tuhan Yesus yang diselamatkan oleh karena anugerah. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Turunlah anugerah kasih karunia berkat Tuhan yang sempurna. Sehingga kami diubahkan Tuhan. Dan hidup di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sudah berdoa. Dan ingat, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Inilah saatnya buat saudara untuk meninggalkan dosa. Inilah saatnya buat saudara untuk meninggalkan kekhawatiran. Inilah saatnya buat saudara untuk meninggalkan kenajisan. Mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita akan peroleh ketenangan. Doa saya menyertai saudara dari kota Jayapura. Kota berkat Tuhan. Kota pemulihan. Kota kemenangan. Dan kota Injil ini. Saya mendoakan setiap saudara untuk tetap maju dalam Tuhan. Melangkah dalam kepastian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.